Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa pastinya. Nah, ketemu lagi sama Cici-Cici dan Koko-Koko. Hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Hari ini kami dapat memuji-muji Engkau. Memuji-muji Engkau. Biarlah kiranya pujian kami dapat menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus. Siap. Yes. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau belajar lagu Hanas. Setiap kita punya peranan yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Setiap kita punya peranan yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Ayo kerja, kita kerja. Aku maju, kamu maju. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini dari awal. Setiap kita punya peranan yang berbeda. Kita punya peranan yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Ayo kerja, kita kerja. Aku maju, kamu maju. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Ayo kerja, kita kerja. Aku maju, kamu maju. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Persembahkan semua untuk Yesus. Persembahkan semua untuk Yesus. Yeay, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat gak? Masih. Kurang semangat, masih semangat gak? Big or small, short and tall. Pakai gerakan ya semuanya ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita lompat sama-sama. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided, to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in
everything I need. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia pada pagi hari ini adik-adik. Katakan thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. We worship you Lord. Terima kasih Yesus ya. Kami bersyukur ya. Everything I need is in you, Jesus. Mari sama-sama kita katakan Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Lebih tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedang dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedang dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya kita awali dengan doa ya. Ikutin Cici berdoa ya, kita lipat tangannya lalu tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami semua selama minggu ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Maka tolong pimpin dan sertai kami agar kami dapat mengerti isi dari firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, seperti yang tadi Cici udah ngomong, hari ini kita akan belajar Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Nah, materi ini itu diambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Nah, jadi ceritanya pada suatu hari saat Tuhan Yesus sedang berjalan menuju Kapernaum, ada datang seorang perwira.
dia datang kepada Tuhan Yesus dan memohon kepadanya. Katanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Nah, lalu Tuhan Yesus menjawab kepada perwira itu. Katanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Nah, kalau ini bayangan adik-adik, pasti perwira ini dengan segera langsung ajak Tuhan Yesus ke rumahnya. Dia arahin ke rumahnya supaya nyampe, terus langsung disembuhin. Pasti kalau yang orang-orang biasanya, pasti dia akan melakukan itu. Tetapi perwira yang kali ini tidak melakukan hal seperti itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan perwira ini? Yuk kita baca lanjut ya. Nih, tetapi perwira ini menjawab Tuhan seperti ini. "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Beda banget ya seperti reaksi atau jawaban orang-orang pada umumnya. Kalau perwira ini dia tuh bilang, "Oh, aku juga punya kok bawahan. Kalau misalkan aku suruh dia kerjain A, dia langsung kerjain A." Jadi perwira ini tuh sangat percaya kalau Tuhan Yesus bilang sembuh, maka hambanya ini tuh akan sembuh tanpa Tuhan Yesus harus datang dan melakukan sesuatu. Karena seperti yang biasa dia lakuin, kalau dia suruh orang lakuin sesuatu, karena dia atasan, maka orang itu langsung lakuin sesuatu. Jadi perwira ini tuh tahu kalau Tuhan Yesus tuh sangat berkuasa, dan dengan perkataan saja Tuhan Yesus tuh dapat menyembuhkan hamba perwira ini. Perwira ini tuh sangat percaya. Maka dari itu perwira ini tuh dapat berkata demikian karena dia itu memiliki iman yang sangat besar. Dia itu sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus menjawab perwira ini sebagai berikut. Nah, setelah Tuhan Yesus dengar jawaban itu, Tuhan Yesus itu heran. Terus Tuhan Yesus bilang kepada si perwira ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah, jadi Tuhan Yesus tuh gak pernah loh ketemu orang yang memiliki iman sebesar perwira ini, walaupun orang-orangnya itu tuh orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang memang sudah percaya Tuhan dan memang mengakui Tuhan. Sedangkan perwira ini itu bukan orang Israel, tapi dia bisa punya iman yang lebih besar daripada orang Israel pada umumnya. Maka Tuhan Yesus ini sangat heran. Nah, lalu maka Tuhan Yesus ini berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Nah, kira-kira menurut adik-adik, saat si perwira ini pulang, sembuh nggak ya hambanya? Nah, jawabannya adalah, maka saat itu juga hamba perwira itu langsung sembuh. Nah, berarti di sini tuh membuktikan bahwa perwira ini tuh benar-benar sangat percaya kepada Tuhan. Dia itu memiliki iman yang sangat besar. Nah, adik-adik, jadi hamba perwira tersebut sembuh karena iman begitu besar yang dimiliki oleh seorang perwira ini. Nah, adik-adik, jadi kita itu harus menjadi seperti perwira ini ya. Kita harus memiliki iman kepada Tuhan dan kita percaya kalau Tuhan Yesus itu tidak sanggup melakukan apapun. Nah, seperti yang sering kita dengar juga, jika memiliki iman sekecil biji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung. Nah, maka dari itu adik-adik, kita harus benar-benar percaya penuh kepada Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan melakukannya. Nah, jadi ayat hafalan pada pagi hari ini adalah diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita, Ibrani 11 ayat 1. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi seperti perwira yang tadi, walaupun dia belum melihat kalau hambanya sembuh, tapi dia benar-benar percaya penuh sama Tuhan kalau hambanya dia itu bakal bisa sembuh. Nah, jadi saat kita mengharapkan sesuatu, kita itu harus menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan imanlah yang akan membantu kita, yang akan mewujudkan keinginan kita. Apapun, walaupun hal tersebut belum kita pernah lihat. Nah, adik-adik, jadi pada hari ini kita belajar kalau kita harus memiliki iman dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Nah, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Ikut mengisi berdoa ya, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena kami telah belajar seperti seorang perwira tersebut untuk memiliki iman kepadamu dan percaya penuh kepadamu. Ya Tuhan, bantulah kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi seperti perwira tersebut. Ya Tuhan, sebentar lagi juga kami akan melanjutkan hari ini ya Tuhan. Engkau yang telah memimpin dan sertai hari ini agar kami dapat melaksanakan semua kegiatan kami dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lain waktu adik-adik.